Kekhawatiran sih masih ada, Mbak. Tapi alangkah lebih baiknya dengan vaksin Nusantara ini karena vaksin ini dibuat sesuai dengan keadaan masyarakat yang ada di sini, Mbak. Sesuai dengan lingkungan yang ada di sini. Jadi saya rasa bagus, Mbak. Semoga sih harapannya ke depannya vaksin yang diproduksi oleh Indonesia secara khususnya itu bisa berguna secara efektif dan juga efisien buat masyarakat gitu. Jadi nggak menyebabkan justru efek yang terbalik yang kita harapkan dari vaksin tersebut sih. Iya, jadi kalau menurut saya karena ini untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan orang banyak, jadi harusnya ya kita harus sesuai dengan peraturan yang ada lah, harus sesuai dengan BPOM, baru kalau sudah selesai ada BPOM setuju baru kita lanjutkan karena ini kan mengandung resiko yang besar ya untuk nyawa ya, jadi ya seharusnya ya kita ikutin lah dari BPOM, setelah itu baru kita laksanakan selanjutnya gitu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Indonesia Bicara. Kini kita lanjutkan kembali diskusi mengenai hebohnya vaksin Nusantara dan sudah terhubung bersama kami di studio Pak Pandu Riono, epidemiolog Universitas Indonesia. Selamat malam Bapak. Selamat malam, apa kabar? Baik Pak Pandu, ini pro dan kontra mengenai vaksin Nusantara. Ada yang setuju uji klinisnya dilanjutkan, ada pula yang tidak. Tanggapannya sendiri nih, di mata Pak Pandu ini vaksin Nusantara bagaimana Pak? Sekarang kan udah diakui itu bukan vaksin, ya kan? Jadi itu terapi sebenarnya. Oke. Jadi terapi atau kita sebut sebagai imunoterapi, tapi kadang-kadang disebut terapi vaksin gitu kan. Nah, ini yang berbasis dari pemanfaatan sel dendritik. Jadi memang diakui bahwa itu bukan untuk massal, tapi untuk personal gitu. Jadi setiap orang yang mau diberikan terapi vaksin dendritik itu harus diambil darahnya. Kemudian darahnya dipisahkan dengan darah yang lain, jadi sel darah putih atau bagian dari sel yang mengandung imunitas akan dipertemukan atau akan dicampur dengan antigen. Dan antigen ini yang kemudian akan merangsang sel dendritik yang ada di dalam bagian darah tadi, ditunggu sampai 5 hari atau 7 hari yang kita sebut sebagai masa inkubasi, yang kemudian baru disuntikkan ke orang yang tadi memberikan darah tersebut, ya kan. Jadi sifatnya sangat personal. Dan selnya juga sel antigen yang mau untuk merangsang sel dendritik pun kita harus mengimpornya dari luar. Jadi antigennya kan juga antigen virus yang beredar di luar. Siapa bilang itu antigen virus yang beredar di Indonesia, misalnya seperti itu. Jadi sekarang makin jelas bahwa ini bukan vaksin untuk mengatasi pandemi. Jadi dan itu tidak mungkin dan itu biayanya cukup mahal. Jadi orang-orang tertentu nanti yang bisa memanfaatkan. Padahal sekarang vaksin sudah ada, misalnya AstraZeneca, Sinovac, mungkin nanti akan Pfizer masuk. Ya, jadi ada vaksin yang sudah dibuat, dikembangkan, yang bisa diberikan secara massal dan cepat. Dalam mengatasi pandemi, kita harus memberikan vaksin kepada orang-orang dengan banyak sekali, sampai jutaan orang yang kita lihat sekarang, dan juga cepat. Supaya apa? Supaya kita bisa berlomba dengan kecepatan virus menularkan, apalagi juga virus melakukan mutasi. Sehingga kita tujuan untuk mengatasi pandemi lebih realistis untuk tercapai dengan menggunakan vaksin yang ada. Jadi istilah vaksin Nusantara itu akhirnya terkuak misterinya, kebohongannya, yang sebenarnya bukan vaksin digadang-gadang sebagai vaksin. Ya, bisa saja itu namanya vaksin, tapi sebenarnya itu imunoterapi. Pak Pandu, berarti vaksin Nusantara adalah bukan vaksin. Berarti sebenarnya untuk kedepannya tidak memerlukan izin BPOM untuk uji klinis lagi dong, karena sudah terbukti bahwa itu bukan vaksin, tapi sebagai imunoterapi, begitu? Enggak.
Tetap harus ada kalau uji mau klinis. melakukan penelitian, ya kan, obat atau vaksin itu harus melalui fase izin dari Badan POM. Kalau mau legal ya, kalau ilegal sih bisa saja mengabaikan Badan POM. Tapi kan kita di negara hukum, Ya. di mana semua pelayanan kesehatan, baik pemberian obat atau pemberian vaksin, itu harus terbukti keamanan dan manfaatnya. Itu gunanya Badan POM, itu organ pemerintah. Kenapa kok pemerintah melawan pemerintah? Nggak boleh itu dilakukan, itu tidak etis. Jadi janganlah bermanuver atau melakukan istilah-istilah yang sebenarnya untuk mengabaikan Badan POM. Badan POM tidak bisa kita tinggalkan dalam setiap pengembangan obat atau vaksin di Indonesia. Baik, berarti tetap harus lulus uji dari BPOM sendiri itu ya Pak Pandu ya? Iya, dan apalagi kalau uji fase klinis pertama sudah tidak diakui karena ada masalah tidak kepatuhan menggunakan protokol, tidak bisa dijamin keamanannya, ya kan, reaksi imunogenitasnya perlu dipertanyakan lagi, maka harus diulangi, bahkan harus mulai dari uji praklinik sebelum manusia, yaitu uji pada hewan, karena uji pada hewan harus bisa betul-betul memberikan efek yang memang bisa mencegah penularan atau mencegah sakit berat. Berbeda dengan pengobatan yang dulu dipakai untuk dendritik adalah sakit kanker. Penyakitnya sudah ada, yaitu penyakit kanker, di mana kita mengaktifasi daripada sel dendritik di luar tubuh dan untuk diberikan untuk melawan kanker. Dan sekarang kan memang belum ada penyakitnya, belum ada virusnya. Jadi memang berbeda. Nah itu harus tetap menjadi uji di hewan. Ya. Jadi tetap itu harus mulai dari tahap yang paling awal. Tidak boleh lompat ke uji pada manusia sebelum dibuktikan di uji pada hewan. Karena kita peduli sekali dan harus melindungi keamanan publik. Kalau tidak peduli sama keamanan publik, kalau dokter atau layanan kesehatan tidak memperdulikan keselamatan publik, patut kita pertanyakan apakah etis. Ini pelanggaran etis besar-besaran dilakukan suatu institusi atau dilakukan oleh tenaga profesi dokter yang menurut saya itu tidak bisa dibiarkan karena akan membahayakan publik secara keseluruhan. Baik, berarti untuk vaksin Nusantara ini seharusnya tidak langsung uji coba ke manusia terlebih dahulu. Sedangkan beberapa hari lalu sudah ada sejumlah relawan ini yang datang untuk ambil darah. Nah ini tanggapannya seperti apa, Pak Pandu? Ya itu kita patut pertanyakan. Kan belum ada izin, belum ada macam-macamnya. Itu kan semacam curi start kan. Nah, Ya. itu yang menurut saya kita tanyakan motivasinya apa sih? Motivasinya untuk mencari dukungan di dalam pengembangan ilmu pengetahuan tidak perlu iklan atau dukungan dari kaum politikus ya yang juga tidak paham atau dukungan pada tokoh-tokoh yang berpengaruh, tetapi sebagai seorang ilmuwan sejati seharusnya rendah hati dan mengikuti aturan-aturan yang ada. Gunanya apa? Untuk melindungi ilmuwan itu sendiri dari kalau ada masalah karena uji coba ini ternyata ada memakan korban, siapa yang akan diminta pertanggungjawaban, ya kan? Dan ini sebenarnya menjadi isu yang kita harus belajar kembali bahwa setiap pengembangan vaksin, setiap pengembangan obat itu perlu kehati-hatian dan mengikuti aturan yang sudah ada. Sebenarnya Indonesia tidak membutuhkan yang paling penting adalah bukan pengembangan vaksin dulu karena butuh waktu setahun atau lebih. Yang penting adalah kita harus bisa membuat vaksin, manufacturing vaksin. Harus bisa manufacturing vaksin. Tapi untuk Indonesia saat ini apakah memungkinkan, Pak? Memungkinkan kalau kapasitas biofarmanya ditingkatkan, maka maka Sinovac bisa dibuat dari awal di Indonesia. Mungkin juga vaksin lain. WHO sekarang sedang menginisiasi
mengidentifikasi negara-negara yang sudah bisa membuat vaksin, termasuk Indonesia, bisa nggak ditingkatkan kapasitasnya untuk bisa membuat vaksin yang sudah terbukti bermanfaat, seperti vaksin Pfizer atau Moderna, AstraZeneca. Karena kalau bisa, Indonesia bisa menjadi hub, bisa menjadi menjadi pelopor untuk bisa mengekspor, membantu negara-negara yang di sekitarnya. Kan kita butuh pabrik vaksin di mana-mana. Ini jutaan penduduk, miliaran penduduk di dunia yang harus divaksinasi. Pandemi ini akan bisa selesai kalau semua negara ikut terlibat dalam upaya vaksinasi. Dan masalahnya pabrik vaksin itu hanya di beberapa negara-negara yang sudah maju. India yang negara berkembang yang sudah punya banyak vaksin adalah India bisa 2-3. Brasil ada 2 pabrik vaksin. Indonesia 1 pabrik vaksin, ya kan? Jadi bisa ditingkatkan kapasitasnya dan kemampuan teknologinya. Itu yang jauh lebih penting karena kita berkejaran dengan peningkatan kasus penularan dan berkejaran dengan mutasi virus, bukan mengembangkan dari asli. Vaksin merah putih sudah separuh jalan, silakan karena dia nanti akan juga diuji coba dan juga akan dibuat oleh pabrik vaksin yang sudah kita siapkan. Dengan demikian maka kita bisa swadaya dalam vaksin dan juga membantu distribusi vaksin ke negara-negara yang tidak punya pabrik vaksin. Kan negara-negara ASEAN di sekitar kita hanya Indonesia yang mempunyai pabrik vaksin. Baik, berarti kurang lebihnya adalah Indonesia sebenarnya seharusnya ini manufacturing vaksin seperti itu ya Pak Pandu ya. Jangan justru memfokuskan untuk membuat vaksin baru alih-alih karena mungkin India sudah memiliki vaksin sendiri, Cina memiliki vaksin sendiri. Jadi diusahakan kalau misalkan untuk pemerintah Indonesia sendiri adalah manufacturing vaksin. Seperti itu ya Pak Pandu ya? Ya, itu yang realistis dan kita bisa membantu untuk menangani pandemi di seluruh dunia. Jadi Indonesia bukan hanya importir vaksin, tapi Indonesia bisa membantu menangani pandemi dengan mengekspor vaksin dan membuat vaksin sendiri. Walaupun berdasarkan lisensi dari yang mempunyai hak paten vaksin itu sendiri. Baik, terima kasih banyak Pak Pandu Riono, epidemiolog dari Universitas Indonesia. Semoga Indonesia ke depannya nanti bisa mengekspor vaksin ya Pak Pandu ya. Selamat malam Bapak. Betul sekali. Selamat malam. Ya pemirsa, demikianlah Indonesia Bicara pada malam hari ini. Tetap patuhi 3M, yaitu menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Arlisa Hadi, pamit undur diri. MNC News, channel berita pilihan Indonesia. Terima kasih dan sampai jumpa.